Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Iya, karena kata shalom itu berarti damai sejahtera, maka ketika kita bilang shalom, harus ada damai sejahtera yang kita tunjukkan untuk sesama kita, melalui senyuman kita. Sekali lagi shalom. Iya, terima kasih Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Hari ini, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maria Putri Maharani Jala. Saya dari Fakultas Teologi UKSW. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa akrab dengan sapaan Putri. Hari ini saya ada di sini sebagai utusan Fakultas Teologi untuk melakukan praktik homiletika yang kedua. Karena itu saya bersyukur, dan dalam rasa syukur itu saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu jemaat Tuhan karena sudah mengizinkan saya untuk ada di sini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar bersama-sama dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-43. Tema yang menuntun kita untuk merenungi firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, memampukan kita untuk melakukan perbuatan besar. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul yang tadi sudah kita baca itu pada awalnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Injil Lukas. Jadi Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul ini merupakan satu kesatuan. Tetapi kemudian di abad ke-5 Masehi, tahun Masehi adalah tahun yang dihitung sejak kelahiran Tuhan Yesus, sehingga masa-masa kehidupan Yesus itu ada pada abad yang pertama. Dan di abad yang kelima ini, komunitas Kristen memisahkan tulisan yang diberikan judul Kisah Para Rasul ini dari kitab Lukas, dari Injil Lukas. Diberikan judul kitab Kisah Para Rasul karena di dalamnya memuat kisah-kisah perbuatan dari para rasul yang menarik dan pantas untuk dikenang. Yang di masa kemudian, terkhususnya pada saat-saat ini, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari kisah-kisah tersebut. Mungkin hal itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa kitab Kisah Para Rasul dipisah dengan Injil Lukas, dikhususkan tersendiri. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, tadi kita telah membaca tentang kisah Petrus yang membangkitkan Dorcas. Nah, peristiwa Petrus membangkitkan Dorcas ini adalah salah satu dari mujizat atau perbuatan besar, perbuatan hebat dan perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Petrus, yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Pada pasal sebelumnya, di pasal 3 dan juga ayat sebelumnya dari pembacaan ini, diceritakan tentang Petrus yang melakukan mujizat penyembuhan. Nah, ketika saat itu Petrus sedang melakukan ketika Petrus sedang melakukan kunjungan, dia singgah ke Lida, dan di Lida dia menyembuhkan Eneas yang sudah lumpuh selama 8 tahun. Itu pada ayat sebelumnya dari pembacaan ini. Nah, di kota Lida yang disinggah oleh Petrus ini dekat dengan kota Yope. Kota Yope itu adalah kota pelabuhan yang ada di pesisir pantai atau lautan Mediterania, Laut Tengah, yang berupa juga tempat yang dahulunya ketika Yunus hendak pergi berlayar ke Tarsis. Jadi Yunus berangkat dari pelabuhan Yope untuk pergi ke Tarsis. Di Yope ini ada kehidupan jemaat perdana. Salah satunya adalah Tabita. Dalam bahasa Yunani,
penulis memberikan keterangan bahwa nama Tabita dalam bahasa Yunani itu adalah Dorcas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, layaknya kehidupan jemaat perdana yang seringkali kita dengar, seringkali kita baca di dalam Alkitab tentang kehidupan jemaat perdana yang menghidupi kasih. Nah, Tabita juga atau Dorcas ini juga berbuat yang demikian. Sehari-harinya Tabita ini pandai menjahit, sehingga kemudian Tabita menjahit pakaian dan membagi-bagikannya kepada janda-janda miskin yang ada di sekitarnya. Kemudian pada saat itu Tabita jatuh sakit dan Tabita meninggal. Hal itu terjadi bersamaan dengan Petrus yang ada di kota Lida. Sehingga ketika jemaat yang bersama-sama dengan Tabita di Yope mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menjemput dan meminta dan menjemput Rasul Petrus untuk datang ke kota Yope. Sehingga ketika diminta dan dijemput, Petrus juga berangkat bersama-sama dengan 2 orang yang menjemputnya di Lida untuk pergi ke Yope. Sesampainya di Yope, jemaat langsung menuntun Petrus ini ke tempat ruangan di mana Tabita atau Dorcas ini diletakkan begitu. Sesampainya di sana, ada para janda yang ternyata menangisi Tabita ini. Mereka menangis, mereka merasa kehilangan karena mungkin karena mereka sudah merasakan kasih dari Tabita ini. Kemudian mereka menunjukkan pakaian-pakaian yang mungkin saja pada saat itu mereka pakai atau mereka bawa saja. Tidak dituliskan dengan jelas di dalam Alkitab, tetapi mereka menunjukkannya kepada Petrus. Inilah yang Tabita buatkan untuk kami. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ketika Petrus melihat bahwa ada kesedihan di antara para jemaat dan juga janda-janda ini, Petrus meminta mereka untuk keluar. Kemudian Petrus berdoa. Dan ketika selesai berdoa, Petrus berkata, "Tabita, bangunlah." Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tabita ini bangkit. Ketika Tabita bangun membuka matanya dan dia melihat Petrus, dia bangun dan duduk, kemudian Petrus membantunya untuk berdiri. Ketika itu juga Petrus memanggil jemaat yang ada di luar bersama dengan janda-janda untuk menunjukkan bahwa Tabita ini sudah hidup kembali. Dan dari kisah ini, dari peristiwa ini, banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Kisah ini tersebar ke seluruh kota dan banyak orang yang menjadi percaya. Dari kisah ini, Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit, pekerjaan Tuhan yang ada pada diri Yesus itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi pekerjaan tersebut tetap nyata melalui kita. Jadi Tuhan Yesus mau untuk kita sebagai manusia yang ada pada saat itu dan juga termasuk kita pada saat ini, untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan seperti mengasihi, melayani, menolong sesama, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang utamanya dilakukan oleh Yesus semasa ia hidup. Rasul Petrus dan juga murid-murid yang lain diberikan mandat untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga Rasul Petrus meneruskan pekerjaan Tuhan itu dengan mengajar, menyembuhkan, dan juga membangkitkan orang mati seperti Dorcas atau Tabita ini. Kemudian Dorcas adalah jemaat perdana, bagian dari jemaat perdana, dan
Pada saat itu jemaat perdana itu dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Dan apa yang dilakukan, apa respon dari Dorcas dan juga jemaat perdana, kita bisa baca pada kitab Kisah Para Rasul ini mengenai cara hidup jemaat yang perdana, bahwa mereka benar-benar hidup di dalam kasih. Kalau Dorcas, dia menjahit pakaian untuk membagikannya kepada janda-janda miskin yang ada di sekitarnya. Melalui ini juga, Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar bahwa siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kalau Petrus tadi, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal sebanyak 3 kali. Menyangkal ia tidak mengenali Yesus, ia tidak dekat dengan Yesus. Tapi kemudian Yesus tetap memakainya. Kemudian Dorcas adalah seorang perempuan, Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam budaya Yahudi, budaya patriarkal, itu perempuan tidak dipandang sama sekali. Tapi kemudian Tuhan Yesus tetap memakai Dorcas untuk menjadi alat pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah tentang Tuhan Yesus memampukan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Perbuatan yang besar atau tindakan yang besar itu adalah tindakan yang menghasilkan dampak yang begitu luar biasa. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi, tidak berarti bahwa ketika pekerjaan Tuhan yang kemudian diteruskan bagi kita untuk kita kerjakan, berarti Tuhan lepas tangan. Ternyata Tuhan juga terus memampukan kita, Tuhan juga terus bekerja, Tuhan melakukan pekerjaannya, yaitu memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Petrus melakukan pekerjaan Tuhan seperti mengajar, menyembuhkan, dan juga membangkitkan orang, itu karena ia dimampukan oleh Tuhan. Dorcas juga dimampukan untuk mengasihi sesama yang ada di sekitarnya. Karena itulah kemudian ada dampak yang luar biasa daripada perbuatan besar atau pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Petrus dan juga Dorcas ini. Para janda yang diperhatikan oleh Dorcas itu merasakan kasih Tuhan melalui Dorcas, dan juga melalui peristiwa-peristiwa penyembuhan dan mujizat lain yang dilakukan oleh Petrus ini, banyak orang yang menjadi percaya. Kita juga belajar hal yang terpenting bahwa Petrus dan Dorcas ini mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Mereka sadar bahwa mereka dimampukan, tetapi mereka juga mengingat bahwa yang memampukan mereka adalah Tuhan. Ketika Petrus membangkitkan Dorcas, ia berdoa. Di dalam teks yang tadi kita baca memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun ketika kita membaca kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus, di situ dia berkata bahwa demi nama Kristus engkau telah sembuh. Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau. Ya, itu berarti bahwa Petrus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Petrus tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, dari kisah Petrus dan Dorcas ini, yang kita telah pelajari ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bersedia menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Mengapa kita harus terus meneruskan pekerjaan Kristus itu? Jawabannya adalah karena dunia ini masih membutuhkannya. Perlu disadari bahwa semua manusia, tidak terkecuali kita yang ada di saat ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu, karena alasan yang tadi telah saya sebutkan. Pekerjaan Tuhan yang dapat kita lakukan tidak hanya sebatas menyembuhkan atau membangkitkan orang mati sama seperti yang Petrus lakukan, tetapi masing-masing kita mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Dorcas, kemungkinan besar pekerjaan Dorcas itu adalah memang menjahit, sehingga kemudian ia melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh dan juga penuh kasih.
Kemudian pekerjaannya itu disebut dengan perbuatan besar, pekerjaan Tuhan. Sehingga hal yang harus kita sadari adalah setiap pekerjaan kita adalah pekerjaan Tuhan ketika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga penuh kasih. Yang kedua adalah selalu mengandalkan Tuhan. Seperti yang tadi telah saya katakan Bapak Ibu, bahwa ketika Petrus membangkitkan orang mati atau Tabita ini, itu bukanlah suatu hal yang kecil. Namun akhirnya Petrus dapat melakukannya, berhasil melakukannya karena Petrus mengandalkan Tuhan. Demikianlah ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita merasa bahwa pekerjaan ini sangat susah dan sangat berat, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita melakukan pekerjaan itu sampai kita mencapai kata berhasil. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menutup perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi tentang senter. Seringkali kita menggunakan senter itu untuk menerangi ketika kita ada di dalam kegelapan. Baik senter yang secara langsung itu biasa kita beli di toko ataupun senter dari smartphone kita masing-masing. Demikianlah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi senter yang hidup bagi kegelapan yang sering menutupi dunia ini. Namun senter itu hanya akan menyala ketika ada baterai. Baik senter yang secara langsung maupun dari handphone, harus ada baterai, baru nantinya senter itu bisa akan menyala. Demikianlah kehidupan kita sebagai senter yang hidup, baterai kita adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber dari kehidupan yang memampukan kita untuk menjadi penerang dan bercahaya bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.